Tidak semua orang yang kelak kaya raya terlihat sukses hari ini. Sebagian dari mereka justru sedang merasa gagal. Mungkin itu kamu yang merasa tertinggal. Kamu yang melihat teman-temanmu melesat, sementara hidupmu seperti berjalan di tempat. Kamu yang sudah bekerja keras, tetapi hasilnya belum juga sebanding dengan lelahmu. Kamu yang tersenyum di depan orang lain, namun diam-diam sering bertanya dalam hati, apa aku kurang berdoa? Apa aku kurang usaha? Perasaan itu tidak enak. Ia membuatmu ragu pada diri sendiri. Kadang, bahkan membuatmu membandingkan hidupmu dengan orang lain tanpa sadar. Namun pernahkah kamu berpikir bahwa kegelisahan itu bukan hukuman, melainkan tanda? Rasa tidak puas untuk hidup biasa-biasa saja bukan berarti kamu kurang bersyukur. Bisa jadi itu tanda bahwa jiwamu menolak untuk berhenti bertumbuh. Bahwa ada potensi dalam dirimu yang belum selesai dibentuk. Bagaimana jika sebenarnya Allah sedang melatihmu? Melatih kesabaranmu ketika hasil belum terlihat. Melatih keteguhanmu ketika keadaan belum berpihak. Melatih hatimu agar tidak mudah goyah oleh pujian atau kecewa oleh keterlambatan. Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar angka yang bertambah. Ia adalah amanah besar. Dan amanah tidak diberikan kepada orang yang hanya ingin menikmatinya, tetapi kepada mereka yang siap menjaganya. Mungkin hari ini kamu belum sampai, namun bisa jadi kamu sedang dipersiapkan. Tanda pertama seseorang sedang dipersiapkan untuk kelapangan rezeki bukan terlihat dari pakaiannya, lingkar pertemanannya, atau seberapa cepat hidupnya berubah. Tanda itu tersembunyi, sunyi, bahkan sering tidak dihargai oleh dunia. Tanda itu adalah takwa. Rasa takut yang lembut namun tegas kepada Allah. Rasa diawasi meski tidak ada seorang pun yang melihat. Rasa malu berbuat salah meski peluang terbuka lebar. Ada momen ketika kamu bisa mengambil yang bukan hakmu. Tidak ada kamera, tidak ada saksi, tidak ada yang akan tahu. Namun hatimu bergetar. Ada bisikan kecil yang berkata, ini bukan milikmu. Lalu kamu memilih mundur. Kamu kehilangan peluang cepat. Kamu mungkin terlihat kalah. Dunia bisa saja menyebutmu bodoh, tetapi langit mencatatmu sebagai penjaga amanah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 ayat 3, bahwa siapa yang bertakwa, dia akan memberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bukan janji kosong, itu hukum langit. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka berarti ada skenario yang belum kamu lihat. Ada pintu yang belum dibuka, ada jalan yang belum kamu pahami. Mungkin kamu merasa lambat, padahal Allah sedang mengatur jalur yang berbeda, jalur yang tidak ramai tetapi lurus dan selamat. Takwa sedang membentuk kapasitasmu, karena harta besar di tangan yang tidak bertakwa bisa berubah menjadi kesombongan, bahkan kehancuran. Dan mungkin justru karena Allah mencintaimu, Dia tidak ingin kamu hancur sebelum waktunya. Tanda kedua seseorang sedang dipersiapkan untuk kelapangan rezeki adalah lisannya yang tidak lelah memohon ampun. Bukan karena ia suci tanpa dosa, justru karena ia sadar dirinya sering salah. Ketika kamu tergelincir, lalu dadamu terasa sesak, ketika kamu mengingat kesalahanmu dan hatimu tidak tenang, ketika dalam sujud kamu menangis pelan dan berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Itu bukan kelemahan. Itu tanda hati yang hidup. Ada orang yang berdosa lalu menertawakannya. Ada yang mengulanginya tanpa rasa bersalah. Namun, ada juga yang setelah jatuh, ia segera kembali. Jika kamu termasuk yang terakhir, jangan remehkan itu. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, Allah menjanjikan kelapangan, hujan keberkahan, harta dan keturunan setelah istighfar. Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa yang menghalangi rezeki bukan selalu kurangnya usaha, tetapi bisa jadi karena ada dosa yang belum diselesaikan dengan jujur. Kita sering sibuk menambah strategi, koneksi, dan jam kerja, namun jarang sibuk mengurangi dosa. Padahal dosa itu seperti beban tak terlihat yang menahan langkah. Ia membuat peluang terasa sempit, ia membuat hasil terasa tidak berkah meski angka bertambah. Istighfar adalah keberanian untuk mengakui, "Ya Allah, aku salah. Aku butuh Engkau." Dan anehnya, ketika seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah justru mengangkat derajatnya di hadapan manusia.
Seringkali perubahan besar tidak dimulai dari peluang besar, tetapi dari taubat yang tulus, dari air mata yang tidak dilihat siapapun, dari sujud yang panjang di sepertiga malam. Bisa jadi di balik satu istighfar yang benar-benar jujur, sedang dibukakan jalan yang belum pernah kamu bayangkan. Tanda berikutnya seseorang sedang dipersiapkan untuk kelapangan rezeki adalah kesediaannya menjaga silaturahmi, bahkan ketika hatinya pernah terluka. Ini bukan perkara ringan. Ini bukan sekedar hadir di acara keluarga lalu tersenyum. Ini tentang menundukkan ego saat gengsi terasa lebih besar daripada keinginan untuk berdamai. Ada hubungan yang retak karena warisan, ada yang renggang karena ucapan menyakitkan, ada yang diam bertahun-tahun hanya karena merasa paling benar. Namun ada juga orang yang meski terluka masih menyimpan niat untuk memperbaiki. Masih mendoakan dalam diam, masih ingin menyambung meski tak selalu disambut hangat. Jika kamu termasuk yang demikian, itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis ini sederhana, tetapi dalam, seolah mengajarkan bahwa rezeki tidak hanya turun melalui usaha pribadi, tetapi juga melalui hubungan yang dijaga. Kadang pintu rezeki datang melalui doa seorang ibu yang kamu bahagiakan, melalui restu ayah yang kamu hormati, melalui saudara yang kamu bantu tanpa perhitungan. Dunia menyebutnya jaringan, Islam menyebutnya silaturahmi yang diberkahi. Kadang rezeki terasa seret bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena ada hati yang tersakiti oleh sikap kita. Bukan karena mereka mengutuk, tetapi karena hubungan yang Allah perintahkan untuk dijaga, justru kita abaikan. Menjaga silaturahmi bukan berarti membiarkan diri dizolimi tanpa batas, bukan pula membenarkan semua kesalahan orang lain, tetapi memilih untuk tidak memelihara kebencian. Karena harta besar membutuhkan hati. Dunia mengajarkan, kumpulkan dulu sebanyak mungkin, baru berbagi. Amankan diri sendiri, baru peduli orang lain. Islam mengajarkan sebaliknya. Justru ketika kamu memberi dalam keterbatasan, disitulah Allah melihat sesuatu yang sangat berharga. Keyakinan. Keyakinan bahwa sumber rezekimu bukan angka di rekening, bukan jabatan, bukan proyek, tetapi Allah sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Kalimat itu sering kita dengar, tetapi jarang kita renungkan. Tidak mengurangi bukan selalu berarti nominalnya langsung bertambah. Terkadang yang Allah jaga adalah keberkahannya. Uang yang sedikit terasa cukup. Penghasilan yang biasa terasa lapang. Musibah yang seharusnya menguras banyak justru dijauhkan. Kita sering menghitung yang keluar, tetapi lupa menghitung yang diselamatkan. Memberi saat belum mapan adalah ujian iman. Karena di saat kebutuhan masih banyak, di saat cicilan belum lunas, di saat mimpi belum tercapai, hati kecilmu berkata ingin membantu. Namun pikiran berkata, nanti saja kalau sudah cukup. Di momen itulah kualitas iman diuji. Sedekah bukan soal besar kecilnya angka. Ia soal siapa yang kamu percayai sebagai penjamin hidupmu. Jika hari ini kamu masih menyisihkan sedikit untuk orang tua, saudara, atau fakir miskin, meski kondisimu belum ideal, jangan pernah menganggapnya kecil. Bisa jadi itu ujian awal. Allah sedang melihat apakah hatimu cukup lapang untuk memegang lebih banyak. Karena seringkali kekayaan besar tidak dititipkan kepada orang yang pandai menyimpan, tetapi kepada Islam tidak pernah mengajarkan menunggu rezeki jatuh dari langit tanpa usaha. Nabi Muhammad SAW berdagang. Para sahabat bekerja keras. Mereka berkeringat, berstrategi, melakukan perjalanan jauh, dan menghadapi resiko. Artinya, kerja keras adalah bagian dari iman. Namun ada satu hal yang lebih dalam dari sekedar kerja keras. Tawakal. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, bukan pula pasrah tanpa rencana. Tawakal adalah keyakinan bahwa setelah usaha maksimal dilakukan, hasil akhirnya tetap milik Allah. Ada orang yang bekerja siang malam, tetapi hatinya penuh kecemasan. Ia takut gagal,
Ia takut kalah cepat, ia takut tertinggal, seolah seluruh beban hidup ada di pundaknya sendiri. Namun ada pula orang yang bekerja sama kerasnya, bahkan mungkin lebih keras, tetapi jiwanya tenang. Ia gagal tetapi tidak hancur, ia berhasil tetapi tidak sombong, ia lambat tetapi tidak putus asa, ia cepat tetapi tidak lupa diri. Mengapa? Karena ia paham bahwa tugasnya adalah berikhtiar, bukan menentukan hasil. Ia tahu rezeki tidak pernah tertukar. Ia yakin apa yang ditetapkan untuknya tidak akan meleset. Stabilitas jiwa inilah yang membuat seseorang siap menerima kelapangan besar. Karena kekayaan tanpa ketenangan hanya melahirkan ketakutan baru. Tetapi kekayaan yang datang kepada hati yang tawakal menjadi nikmat yang menenangkan. Jika hari ini kamu terus berusaha meski lelah, tetap mencoba meski pernah gagal, dan tetap berdoa setelah bekerja keras, bisa jadi kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Jalur orang-orang yang tidak hanya mengejar dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai amanah. 5 tanda tadi bukan untuk dihafal, tetapi untuk direnungkan. Takwa, istighfar, silaturahmi, sedekah, kerja keras yang bertawakal. Itu bukan sekedar daftar, itu adalah fondasi. Jika sebagian darinya sudah ada dalam hidupmu, meski belum sempurna, bisa jadi kamu sedang dibentuk, sedang dipersiapkan, sedang dikuatkan dari dalam. Dalam Islam, kekayaan sejati selalu diawali pembangunan jiwa. Karena harta hanyalah alat, ia bisa menjadi jalan kebaikan, atau justru pintu kehancuran. Semua bergantung pada siapa yang memegangnya. Banyak orang memiliki uang, tetapi rapuh ketika diuji. Naik sedikit, sombong. Turun sedikit, putus asa. Dipuji, melambung. Dikritik, runtuh. Namun, orang yang dibangun dari 5 fondasi ini berbeda. Ia mungkin lambat naiknya, tetapi kokoh. Ia mungkin tidak langsung terlihat bersinar, tetapi akarnya dalam. Ia tidak mudah goyah oleh pujian, tidak hancur oleh kegagalan, karena ia sudah kaya lebih dulu di dalam. Dan ketika suatu hari angka di rekeningnya berubah, kekayaan itu tidak akan mengubah jiwanya. Ia hanya memperluas kebaikan yang sudah ada. Tidak semua yang menjaga 5 tanda ini akan menjadi miliarder. Tidak semua yang bertakwa akan memiliki istana. Tidak semua yang rajin istighfar akan dihujani angka fantastis. Namun, mereka akan memiliki sesuatu yang jauh lebih langka. Keberkahan. Hidup yang cukup meski sederhana. Hati yang tenang meski dunia bergejolak. Keluarga yang hangat meski harta tidak melimpah. Dan seringkali, justru dari keberkahan itulah Allah membuka pintu-pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Karena keberkahan membuat yang sedikit terasa luas. Keberkahan membuat yang biasa terasa istimewa. Keberkahan membuat hidup tidak sekadar berjalan, tetapi bermakna. Kita sering terobsesi pada angka. Padahal yang membuat seseorang benar-benar kaya bukan hanya apa yang ia miliki, tetapi bagaimana ia menjalani dan mensyukurinya. Maka pertanyaan besarnya bukan lagi, apakah aku akan kaya raya? Tetapi, apakah aku siap jika kekayaan itu datang? Siap menjaga takwa ketika angka bertambah. Siap tetap rendah hati ketika dipuji. Siap tetap memberi ketika mampu. Siap tetap bersujud ketika berhasil. Karena kekayaan luar seringkali hanyalah pantulan dari kekayaan jiwa yang telah lama dibangun dalam diam. Dan jika hari ini kamu sedang membangun jiwamu, meski perlahan, meski sunyi, mungkin kamu sudah berada di jalan yang tepat. Sekarang, semuanya kembali kepadamu.